Ya, tadi disebut oleh Freddy Damanik tentang Roy Suryo mungkin dimaksud ya. Jadi pakar telematika Roy Suryo dan pakar kebijakan publik Bonatua Silalahi ini mengungkapkan telah mendapat salinan ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo dari KPU RI. Roy Suryo mengaku menemukan keanehan setelah melihat dokumen itu. Pengamat kebijakan publik Bonatua Silalahi menerima salinan fotokopi ijazah Presiden ke-7 Indonesia Joko Widodo dari Komisi Pemilihan Umum RI pada Jumat pagi. Salinan tersebut digunakan Jokowi saat mencalonkan diri sebagai presiden pada 2014. Bonatua menjelaskan salinan ijazah yang diterima ini masih ada bagian yang tertutup. Ia pun mempertanyakan alasan sejumlah informasi di salinan ijazah Jokowi ditutup. Yang diberikan itu adalah fotokopi terlegalisir, ini apa ya, fotokopi dari fotokopi. Jadi ini agak beda dengan 2019, ternyata 2014 itu semua masih manual. Jadi peserta memberikan fotokopinya, fotokopi terlegalisir dari universitasnya, lalu disimpan oleh KPU, dan KPU memfotokopinya, inilah yang dikasih ke saya. Sementara pakar telematika Roy Suryo mengaku menemukan keanehan setelah melihat dokumen tersebut. Menurut Roy, ijazah milik Jokowi yang diterbitkan Universitas Gadjah Mada palsu. Roy menambahkan dokumen ini akan dijadikan bukti baru untuk diserahkan kepada Bareskrim Polri. Kalau beliau sih nggak usah didatangi, cukup kita cek saja apakah yang ada. Ini ada sesuatu yang menarik, ya. Saya lihat aja udah terjadi sesuatu yang aneh. Tapi nggak apa-apa, ya. Itu nanti akan kita rumuskan dalam press conference beberapa waktu lagi. Karena ini berarti, ya Mek, bisa lihat ya. Saya udah ngerti maksudnya. Maksudnya? Ada yang aneh. Ada yang aneh. Bisa sama. Nah, tapi nanti akan kita sampaikan pada konferensi pers, ya. Nanti dulu ya, gitu. Jadi, ya, signifikan nggak aneh? Sangat signifikan, sangat signifikan anehnya. Ternyata ya. Pak Roy bawa yang STP-nya, tanda tangannya. Ya, bisa mengarah bahwa terjadi kepalsuan. Dah kata kuncinya itu. Udah. Jadi 99,9% tetap palsu. Roy Suryo dan kawan-kawan saat ini tengah mengumpulkan sejumlah salinan ijazah Jokowi yang digunakan dalam beberapa pemilihan umum yang diikuti Jokowi. Mereka sudah mendapatkan salinan ijazah Jokowi terlegalisir mulai dari yang digunakan saat Pilkada 2010 di Solo, Pilkada DKI Jakarta 2012, dan Pilpres pada 2014 serta 2019. Dari Jakarta, Amrina Rida, Julkarnain Tri Julianti, iNews melaporkan. Pemirsa, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian akhirnya buka suara atas perbedaan data dana pemerintah di bank antara Kemendagri dan Bank Indonesia. Menurutnya perbedaan ini masih dalam batas wajar karena berbentuk dana bergerak. Adu argumen antara Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dengan sejumlah pemimpin daerah terus terjadi. Perdebatan terjadi karena adanya perbedaan data dana simpanan pemerintah daerah dengan Bank Indonesia. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian pun buka suara. Menurut Mendagri, data yang dipaparkan Menkyu adalah data bulan Agustus berbeda dengan milik Mendagri yang datanya per bulan Oktober. Selisih 18 triliun rupiah antara kedua data pun juga diungkap Mendagri. Hasilnya adalah itu adalah data 31 Agustus 2033. Sedangkan data yang di kita itu adalah data Oktober. Ya. Nah, antara Agustus 31 sampai Oktober itu kan ada lebih kurang 6 minggu ya. 6 minggu. Uang di daerah itu tidak statis. Boleh tanya semua kepala daerah. Tidak ada dana anggaran yang statis, kan ada yang harus dibayar, ada pendapatan masuk dari pajak retribusi, ada kemudian dari transfer pusat, ada yang dibelanjakan, program-program, dia berdananya dinamis. Sebelumnya dalam rapat koordinasi di Kementerian Dalam Negeri, Purbaya menanyakan selisih data dana pemerintah di bank yang mencapai 18 triliun. Menkyu pun meminta Mendagri dan Bank Indonesia untuk mengecek perbedaan data ini. Tadi Pak Tito bilang bedanya dengan catatan itu ada 18 triliun ya Pak ya, kalau dari kas daerah.
Justru saya jadi tanya-tanya 18 triliun itu kemana? Karena kalau bank sentral pasti ngikut, itu dari bank-bank di seluruh Indonesia termasuk di BI segitu tercatat. Kalau di Pemda kurang 18, mungkin Pemdanya kurang teliti ngitungnya Pak, nulisnya Pak. Kalau BI itu pasti udah di sistem semuanya. Jadi itu mesti diinvestigasi itu kemana yang selisih 18 triliun itu. Sebelumnya disampaikan berdasarkan data Bank Indonesia yang digunakan Menteri Keuangan, dana simpanan pemerintah daerah mencapai 233 triliun rupiah. Sementara data Kementerian Dalam Negeri melalui Sistem Informasi Pemerintah Daerah atau SIPD mencatat angka 215 triliun rupiah. Tim Liputan iNews melaporkan. Sebelumnya pemirsa, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mendatangi Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Jawa Barat. Deddy melibatkan BPK untuk mengaudit uang kas Pemprov Jawa Barat yang sempat dituding mengendap di bank. Gubernur Jawa Barat meminta Badan Pemeriksa Keuangan untuk memeriksa kas pemerintah Provinsi Jawa Barat. Hal ini dilakukan di tengah tudingan adanya dana yang mengendap di rekening bank milik Pemprov Jawa Barat. Deddy Mulyadi menampik tudingan itu dengan meminta BPK melakukan audit dan hasilnya akan diumumkan. Justru kedatangan ke BPK ini meminta BPK untuk melakukan pendalaman terhadap alur kas pemerintah Provinsi Jawa Barat karena BPK yang punya kewenangan untuk melakukan pemeriksaan. Jadi yang menilai apakah ada anggaran yang diendapkan di Provinsi Jawa Barat yang harus menyatakannya adalah BPK karena dia punya kewenangan melakukan audit. Gitu loh. Berarti yang dituduhkan Pak Purbaya itu dana apa dari Pemprov Jawa Barat? Ya, saya tidak tahu kan. Kalau saya kan hanya menceritakan uang daerah Provinsi Jawa Barat, gitu loh. Mungkin Pak Purbaya beranggapan bahwa uang Provinsi Jawa Barat tidak dibelanjakan. Sebelumnya Menteri Purbaya Yudi Sadewa menyebut banyak pemerintah daerah yang dananya mengendap dalam bentuk deposito di bank. Pengendapan dana itu bisa menjadi anggapan bahwa dana daerah tidak terserap dengan baik oleh masyarakat. Ada yang ngaku katanya uangnya bukan di deposit tapi di checking account apa? Giro. Malah lebih rugi lagi. Bunganya lebih rendah kan? Kenapa taruh di checking di giro kalau gitu? Ya pasti nanti akan diperiksa BPK. Pernyataan Purbaya soal dana daerah yang mengendap menimbulkan beragam reaksi, termasuk pemerintah Provinsi Jawa Barat. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi bahkan sampai datang ke Kementerian Dalam Negeri untuk meng-cross-check anggaran Pemprov Jabar yang ada di bank. Tim Liputan iNews melaporkan. Presiden ke-7 RI Joko Widodo menunjukkan ijazahnya kepada para relawan Projo yang hadir di kediamannya di Solo, Jawa Tengah. Hal itu diungkapkan oleh Budi Aris Setiadi kepada awak media yang ada di depan rumah Jokowi. Pagi Pak. Pagi Pak. Inilah pemirsa Budi Aris Setiadi bersama jajaran relawan Projo yang telah bertemu dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo di kediamannya. Kita lihat ya, Budi Aris masuk ke dalam rumah Presiden ke-7 RI. Setelah pertemuan tersebut ia mengungkap Jokowi memperlihatkan ijazah sarjananya kepada Budi Ari. Dan Budi menegaskan ijazah yang ditunjukkan adalah ijazah asli. Ketua Umum Projo itu juga menyebut Jokowi memberikan arahan untuk mendukung pemerintahan Prabowo Gibran. Ini 12. Ini sekjennya. Ijazah ditanya Bapak ini. Soal ijazah nanti ini penting nih. Tadi dikasih lihat. Sebetulnya ijazah tanya Mas Roy aja lah. Udah kasih lihat yang tadi ngomong itu, yang penting. Iya, jadi sebetulnya udah bolak-balik kalau masalah ijazah ini Pak Jokowi udah menegaskan bahwa ijazahnya memang ada. Ya, dan kita tadi dipertunjukkan bahwa ijazah Pak Jokowi itu ada, dan Pak Jokowi juga udah menunjukkan ke rektor, ke dekan. Jadi bukan hanya menepis semua isu-isu dan keraguan bahwa ijazah Pak Jokowi itu hilang, terbakar, tetapi memang ada dikeluarkan UGM dan masih dipegang oleh beliau. Jadi selesai isu ijazah itu ya. Ya, makasih ya. Udah lihat nih. Udah lihat.